Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Oke anak-anakku, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Tentu kita sudah belajar di tema 7 ya, tema 7 anak-anakku ya. Ya anak-anakku disiapkan bukunya, alat tulisnya, pensilnya, penghapusnya. Yuk kita siapkan. Anak-anakku sebelum mulai kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, di pembelajaran 5 dan 6 adapun tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, siswa dapat membedakan ya benda hidup dan benda tidak hidup. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan benda tidak hidup. Kemudian siswa dapat membuat kalimat berdasarkan benda hidup dan benda tidak hidup. Kemudian yang selanjutnya siswa dapat menjelaskan ya simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Kemudian siswa dapat mengenal nama dan lambang bilangan 41 sampai 99. Yang terakhir siswa dapat menentukan nilai tempat bilangan 41 sampai dengan 99. Oke anak-anakku, kita buka langsung saja buku paketnya di halaman 33 pembelajaran 5. Oke anak-anakku, di halaman 33 di situ kita mengamati ya anak-anakku ya. Ada 3 gambar. Yang pertama gambar hewan apa anak-anakku? Iya, burung ya. Burung. Kemudian ibu yang menggendong anaknya. Yang ketiga yaitu tumbuhan pisang, pohon pisang ya. Oke, kita lanjutkan, di bawahnya ada bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Oke anak-anakku, dari gambar tersebut tadi dan bacaan yang sudah kita baca tadi, kita akan belajar tentang mengenal anak-anakku ciri ataupun kosakata benda hidup dan benda tidak hidup ya. Kita akan belajar eh, seperti tersebut ya. Oke, lanjutkan di halaman berikutnya. Perhatikan kembali teks sebelumnya. Di situ ada perintah beri tanda centang untuk kata-kata yang sudah kamu ketahui. Kata-kata yang baru, misalnya berkembang biak. Nah, apa tuh berkembang biak itu? Ya, anak sudah mengetahui belum? Ya, kalau sudah mengetahui silakan dicentang. Kalau belum mengetahui ya jujur saja dicentang, belum mengetahui tidak apa-apa. Kemudian kata yang berikutnya keturunan. Keturunan, sudah tahu anak-anakku keturunan itu apa? Ya. Kalau sudah mengetahui dicentang, sudah mengetahui. Kalau belum mengetahui ya dicentang belum mengetahui. Yang ketiga tentang kosakata memperbanyak ya anak-anakku. Memperbanyak itu anak-anak sudah tahu atau belum? Ya. Kalau sudah dicentang sudah, kalau belum dicentang belum. Yang keempat kelestarian. Ya, kata kelestarian itu apa sih? Sudah tahu atau belum sih? Ya, kalau sudah dicentang sudah, kalau belum juga dicentang belum. Oke, langsung saja di bawahnya. Cobalah mencari informasi mengenai kata-kata tersebut. Nah,
Di sini Bapak Guru akan menjelaskan arti dari kosakata. Nah, siapkan alat tulisnya. Silakan nanti ditulis di buku paketnya. Oke, nomor 1, bahwa berkembang biak. Berkembang biak itu bertambah banyak ya, bertambah jumlahnya, bertambah banyak. Ya, jadi anak-anak kalau ada misalnya burung yang tadi ya, ada burung, kemudian burung itu eh, bertelur ya anak-anakku ya, kemudian telurnya menetas, beranak, ya toh, berarti burung itu berkembang biak, bertambah banyak ya, bertambah jumlahnya. Kemudian yang kedua, keturunan. Keturunan itu apa anak-anakku? Ya keturunan itu ya anak ya. Ya keturunan. Misalnya di gambar yang halaman 33 tadi, seorang ibu menggendong anaknya, berarti anaknya itu keturunan dari ibunya. Nah, atau dibalik, ibu ketika mengandung, kemudian melahirkan, kemudian membesarkan anak, ya anak ibu menggendong anak, berarti anak tersebut adalah keturunan dari ibunya, gitu ya. Yang ketiga, memperbanyak. Memperbanyak itu menambah ya anakku ya. Ya bertambah atau menambah ya. Ketika anaknya hari ini mungkin tahun ini anaknya satu, mungkin 3 tahun lagi ya tambah satu lagi, berarti memperbanyak. Kemudian yang keempat tentang kelestarian. Kelestarian itu apa anak-anakku? Ya berasal dari kata lestari ya. Lestari itu tetap terjaga ya, tetap terjaga atau tetap ada. Nah, masih ada. Misalnya kalau anak-anakku ya berkunjung ke kebun binatang, di sana ada harimau ya anak-anakku ya, ada gajah. Nah, bahwa gajah atau harimau itu sampai sekarang masih masih ada, masih terjaga ya. Namanya kelestarian, menjaga kelestarian hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Oke anak-anakku, lanjut kita ke halaman 35, membuat kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut. Nah, itu ada gambar burung, induk burung ya, sedang ya bersama dengan anak-anak burung ya anak-anakku ya. Nah, dari gambar itu cobalah kamu buat kalimat. Ya, kira-kira bagaimana kalimatnya? Kalimat itu apa anak-anakku? Gabungan dari beberapa kata. Ya mungkin 3 kata atau 4 kata. Ya. Pak Guru contohkan di situ misalnya. Ya. Misalnya, ya. Burung, ya. Burung sedang memberi makan anaknya. Boleh. Gitu. Anaknya berarti anak burung ya. Burung sedang memberi makan anaknya. Boleh ya. Itu namanya membuat kalimat dari gambar ya. Membuat kalimat dari gambar. Oke, yang kedua, misalnya ada gambar ibu menggendong anak ya. Berarti kalimatnya bagaimana? Ya ibu yang di depan ya. Ibu ya sedang menggendong anaknya, boleh. Atau bayi ya, boleh. Nah, ibu sedang menggendong bayi ya. Oke, yang ketiga tentang gambar pohon pisang. Nah, di sekeliling pohon pisang ada tunas ya, tunas pisang ya. Ada tunas. Kira-kira kalimatnya bagaimana itu? Ya, pohon pisang sangat apa misalnya besar sekali boleh ya. Pohon pisang sangat besar ya. Ya, misalnya pohon pisang tumbuh subur ya, boleh. Pohon pisang tumbuh subur. Ada 4 kata, berarti itu sudah menjadi kalimat ya. Kalimat. Itu anak-anakku.
Contoh membuat kalimat berdasarkan gambar. Nanti anak-anak dikembangkan sendiri ya. Oke, lanjut anak-anakku di halaman selanjutnya 36. Oke, sebelum kita lanjutkan 35 yang bawah, ayo berlatih ayam berkembang biak dengan cara bertelur ya. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Ayo anak-anakku kita berhitung dari banyak telur yang ada di bukumu halaman 36. Ya, banyaknya telur adalah berapa anak-anakku? 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi 47 sama dengan 40 tambah 7. 47 sama dengan 40-an tambah 7 satuan. 4 menempati tempat puluhan dan 7 menempati tempat satuan. Ya anak-anakku, ini adalah contoh, namanya adalah membilang ya. Membilang bilangan dengan cara kita menentukan puluhannya dulu. Ya, puluhannya ada berapa? Oh, ada 4 keranjang. Kemudian satuannya ada berapa? 7. Nah, berarti kalau puluhannya ada 4 keranjang berarti 40. Kemudian kalau satuannya ada 7 berarti itu 7. Berarti 40 tambah tuh 7. Berarti 40 tuh 7. Itu anak-anakku ya. Itu sudah Pak Guru beri tanda merah itu. Silakan nanti pelajari sendiri. Oke, juga bisa ditulis 47 ditulis 47 ya. Di situ ada apa ini namanya? Kotak ya, kotak ataupun balok ya. 4 puluhan, berarti puluhannya berapa? 4. Ya, 1, 2, 3, 4. 4 puluhan. Kemudian satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berdasarkan warna itu ya, yang dihitung yang warna ya. Yang putih tidak dihitung. Jadi 40 puluhan tambah 7 satuan sama dengan 47. Sehingga 47 sama dengan 40 tambah 7. 4 menempati puluhan dan 7 menempati satuan. Oke, silakan nanti kita lanjutkan untuk belajar mengisi latihan-latihannya. Oke, langsung saja di bawahnya cobalah berlatih menyelesaikan soal-soal berikut. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Lengkapi nama bilangan dan nilai tempat sesuai bilangan yang ditunjukkan. Kemudian warnailah kotak-kotak sesuai bilangan. Misalnya nomor 1 66. Ya, di 66 ditulis berarti menulisnya dengan huruf 66. Di situ Pak Guru sudah ada. Silakan ditulis di buku paketmu. Kemudian kamu kotai, diwarnai, dalam kotaknya diwarnai pakai pensil, diarsir pakai pensil boleh, atau pakai krayon juga boleh, pakai pensil warna juga boleh. 60 ya berarti kamu memberi warna kotak, puluhannya ada berapa? 6 ya, puluhannya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu diwarnai. Kemudian satuannya ada 6 juga. Nah, silakan 6-nya satuannya ada 6. Hitung 1 2 3 4 5 6. Ya, diwarnai sesuai jumlah puluhannya tadi ada 6.
satuannya juga ada 6. Jadi 66 sama dengan 60 tambah 6. Ya. 66 sama dengan 60 tambah 6. 6 menempati 6 yang depan menempati puluhan. Ya. 6 yang di belakangnya menempati satuan. Ya, gitu anak-anakku ya. Dan sudah paham semuanya. Oke, nanti bisa dilanjutkan di nomor 2 dan nomor 3 di halaman 38. Anak-anakku ya, silakan diisi sendiri dengan bantuan orang tuanya atau kakaknya ya. Oke. Lanjutkan kita di halaman 40 pembelajaran 6. Ayo berlatih. Kamu sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas atau di rumahmu juga ada ya, termasuk benda tidak hidup. Kamu juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Coba kita baca dulu yuk bunyi sila keempat Pancasila ya. 1, 2, 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya apa anak-anakku? Ya, sesuai di bukumu ada kepala banteng. Jadi simbol atau lambang bunyi sila keempat Pancasila itu apa anak-anakku namanya? Ya, kepala banteng. Itu ya. Nah, silakan nanti sila keempat bisa dituliskan di halaman 41. Ya. Kemudian di halaman 40 tadi anak-anak disuruh menyambung garis putus-putus. Ya, tadi ya, kelupaan ya tadi. Sambunglah garis putus-putus berikut agar membentuk simbol sila keempat. Warnai gambar sesuai dengan simbol sila keempat. Ya, ini untuk kepala banteng ini warnanya apa anak? Hitam ya. Hitam. Merah ya. Ya, ke hitam ke merah-merahan ya. Nanti bisa dilihat di buku sebelumnya. Kemudian di halaman 41 menulis bunyi sila keempat Pancasila. Silakan ditulis di situ ya anak-anakku ya. Oke, lanjutkan ayo berlatih. Istilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia. Kata yang tersedia apa anak-anakku? Ya, ada berkembang biak, ya, ada membutuhkan makan, ada bergerak dan tumbuh besar. Nah, itu kata-kata yang tersedia. Nah, kata-kata itu nanti kamu apa ya? Isikan ya, isikan di titik-titik di bawah ini ya. Gambar nomor 1, aku tahu kuda disebut benda hidup karena titik-titik. Nah, karena apa anak-anakku? Kuda itu kan benda hidup anak-anakku ya. Nah, kenapa kuda itu disebut benda hidup? Ya, karena titik-titik. Karena ya, karena ya dapat bergerak ya anak-anakku ya. Dapat bergerak atau bergerak. Ya, nomor 1 bergerak ya. Nomor 2, aku tahu burung disebut benda hidup. Benda hidup ya burung itu ya. Karena apa anak-anakku? Ya, karena membutuhkan makan. Ketika ada induk burung sedang memberikan makan untuk anak-anaknya, berarti burung membutuhkan makan. Termasuk kita, manusia, kamu semuanya, kita juga membutuhkan makan. Maka kita, manusia, burung, ya, hewan itu membutuhkan makan. Nah, untuk apa sih makan itu ya, membutuhkan makan itu? Nah, tentu kalau kita membutuhkan makan agar tumbuh ya,
menjadi besar, ya. Dari bayi ketika makan, minum, kemudian tumbuh menjadi anak, anak tumbuh menjadi remaja dan seterusnya. Oke, lanjutkan di halaman 42. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena titik-titik. Karena apa anakku ya? Itu gambarnya kucing kecil, kemudian kucing bayi ya, bayi kucing ya. Kemudian eh, menjadi agak besar, kemudian menjadi besar. Itu namanya apa itu ya? Dari bayi kemudian eh, berkembang jadi agak, ya itu namanya apa anakku? Itu namanya tumbuh besar. Ya, ya. Jadi aku tahu kucing disebut benda hidup karena tumbuh besar, ya, tumbuh besar. Yang keempat, aku tahu ulat disebut benda hidup, ya. Aku tahu ulat disebut benda hidup karena apa anak-anakku? Ya. Karena ya berkembang berkembang biak. Oke, anak-anakku. Jadi benda hidup itu dapat kita simpulkan, misalnya ciri-cirinya benda hidup. Kalau orang ya, atau kita hidup, kita kan hidup ya anak-anakku ya. Manusia benda hidup ya, hidup, tumbuh, tumbuhan, hidup, hewan juga benda hidup. Nah, bisa dikatakan ciri-cirinya apa anak-anakku ya, tumbuh, kemudian membutuhkan makan, kemudian bergerak, kemudian tumbuh besar, berkembang biak, itu adalah ciri-ciri benda benda hidup. Misalnya kalau benda tidak hidup, ya meja atau kursi. Nah, meja ini butuh makan tidak? Enggak ya anak-anakku ya. Benda meja ini tidak membutuhkan makan. Berarti meja ini benda tidak benda tidak hidup. Juga meja itu tidak tumbuh, tidak perlu makan, tidak berkembang biak ya. Seperti kita bawa meja juga tidak butuh makan ya. Makanya meja disebut benda tidak hidup. Oke, lanjutkan. Ayo berlatih di halaman 42. Di situ teman-temanmu bermain ya. Aneka jenis permainan termasuk benda tidak hidup. Ya. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tidak hidup. Dadu, ya, dadu pun termasuk benda tidak hidup. Mari mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Ya, ya anakku, mainan, boneka, kartu itu termasuk benda tidak hidup ya. Misalnya dadu juga tidak hidup. Yuk kita kegiatan berikutnya ini membuat dadu anak-anakku ya. Ya, langkah pertama guntinglah pola dadu berikut. Kemudian rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu. Nah, dari dua ini ya, dua gambar biru dan kuning di situ ya. Silakan dipotong sesuai garis ya, garis terluarnya itu ya. Nah, di situ ada dadu bilangan satuan, kemudian yang bawahnya yang kuning dadu bilangan puluhan. Itu dipotong, kemudian nanti direkatkan menjadi dadu ya, berwarna ya, dadu bentuknya kubus ya. Masih ingat benda kubus ya anak-anakku ya, bangun ruang kubus. Nanti anak-anak akan berlatih untuk membilang dari benda kubu dadu ya. Kemudian, nah di situ ada praktek petunjuknya halaman 45. Buatlah sekelompok dengan anggota 4 sampai 5 orang. Ya, boleh dengan orang tuanya ya, mungkin adiknya atau saudaranya. Dua, siapkan dua buah dadu bilangan puluhan dan satuan. Jadi kalau sudah jadi bangun kubus atau dadunya tadi ya. Tiga, tentukan pemain ya. Pemain pertama yang akan menggulirkan dadu.
bunyi ya. Yang keempat, lemparlah kedua dadu secara bersamaan. Kemudian tulislah banyak bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia. Di situ misalnya si A melemparkan dadu bersamaan ya. Ya. Nanti di situ ada puluhannya berapa? Misalnya puluhannya 2 misalnya. Kemudian satuannya kok 3, berarti 20-an 3 satuan. Berarti 23 misalnya seperti itu. Misalnya puluhannya 2, satuannya 3. Jadi angka 23. Nah, ditulis di situ ya 23. Itu bermain dadu dengan kita memperhatikan nilai tempat, puluhan dan satuan. Yang kedua, sudah ya nanti berlatih sendiri di rumah kalau sudah jadi dadunya. Nomor 2 diisi sendiri sampai nomor terakhir nomor 5. Dan alhamdulillah ini sudah selesai pembelajaran 5 dan 6. Ya. Sekali lagi untuk kesimpulannya, kita tadi sudah belajar mengenal benda hidup dan benda tidak hidup. Kemudian kita sudah menjelaskan kosakata yang berkaitan benda hidup dan benda tidak hidup. Kemudian kita sudah membuat kalimat ya berdasarkan benda hidup dan benda tidak hidup. Kemudian tadi sudah belajar menjelaskan simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir sudah kita belajar mengenal nama dan lambang bilangan dengan nilai tempat puluhan dan satuan. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pesan Pak Guru sebelum Pak Guru akhiri, tetap semangat ya, belajarnya rajin lagi, mengajinya jangan lupa, sholatnya 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu ya, dikerjakan semuanya. Syukur-syukur ditambah sunnahnya. Oke, tetap jaga kesehatan. Pak Guru juga doakan semuanya, keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.